Assalamualaikum. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita, silakan ketua kelas pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lebih lanjut, Pak absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Ada yang nggak hadir nggak? Hah? Tantri. Tantri ya. Tantri kemana Tantri? Sakit. Takutnya ya Pak ini kan juga ngalamin kayak kalian kan. Yang ditakutkan itu apa? Cuman sekedar alasan untuk tidak sekolah. Nah, bikin surat yang nulisnya siapa? Teman sendiri ya. Teman sendiri yang nulisin surat. Ntar gantian. Minggu depan saya yang izin. Kamu yang izin, saya yang bikinin surat. Itu kayak gitu. Jadi otak-otak yang kayak gitu jangan dikembangbiakan, ya. Kenapa, Pak? Ya, secara sadar sekarang itu sudah Pak rasakan bahwa hal demikian adalah satu perbuatan yang salah dan sangat rugi. Ruginya di mana? Ya sekarang belum kalian rasakan. Nanti ketika di penghujung. Ketinggalan materi pembelajaran. Ya kan? Bentuk sikap disiplin kita yang tidak terbentuk. Akhir-akhirnya terbiasa. Tidak ada pembentukan jiwanya itu. Disiplinnya nggak terbentuk. Akhirnya ketika tamat sekolah, kan kalau SMA itu udah secara umur, hitung-hitungan umur kan udah dewasa. Ya kan? Artinya setelah tamat SMA, tidak menutupi kemungkinan kalian langsung terjun ke dunia pekerjaan atau lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan gelabakan karena semasa sekolah SD, SMP, SMA-nya tidak membentuk karakter jiwanya. Itu ya, ruginya di situ ya. Itu keuntungan sekolah itu di itu, nah, bukan sekedar ya mendidik itu yang kita katakan ilmu itu cuma pengetahuan, tapi juga ada pribadi ya, pendidikan mental, disiplin, segala macam ya. Pak tanya dulu, minggu kemarin materi kita tentang ya berpikir kritis. Terus yang terbaru memenuhi janji, bukti beriman memenuhi janji ya. Jadi hari ini kita akan menginjak materi masih tentang bukti beriman. Setelah memenuhi janji apa? Menjaga lisan ya, mensyukur nikmat, memenuhi janji, menjaga lisan. Hari ini kita menjaga lisan materinya ya. Jadi masih tentang bukti beriman. Jadi kalau kita beriman itu kita harus mensyukuri nikmat, kita harus memenuhi janji, dan kita harus menjaga lisan ya. Oke. Sebelum kita mulai ya, kemarin sudah hasil observasi Pak, kalian mungkin bertanya dengan Pak, kenapa udah dibikin kelompok kayak gini ya kan? Mungkin ada yang pengennya Michael satu kelompok dengan si Sarifa, tapi enggak satu kelompok. Karena hasil observasi kemarin ya, Pak analisa karena yang ini hobinya atau lebih tertariknya dengan metode visual. Ya, yang kelompok ini
auditorial. Yang itu juga visual, yang ini juga auditorial. Jadi kalian Pak bagi kelompok berdasarkan dengan minat kalian. Ya, saksikan ini video ya. Kalian analisa bareng dengan teman-teman satu kelompok kalian. Nanti dituangkan di lembar kerja kalian ya, sesuai dengan imajinasi kalian itu pengennya gimana. Ada yang pengen digambar, atau ada yang ingin dibikin cerita, boleh ya. Tapi materinya tentang ini ya. Silakan analisa, saksikan video berikut. Kebaikan-kebaikan, amalan-amalan saleh yang kita lakukan gara-gara lidah bisa menjadi harus amal kebaikan. Barang siapa yang suka mengikuti aibnya orang, akan Allah membuka aibnya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Ya, cukup ya. Tuh ya, Pak, pause dulu ya. Yo. Sampai di sini udah ada yang nempel di kepala kalian? Ya. Terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 24. Ya. Ada yang bisa nih bantu baca nih? Apa nih bacaannya ini? Hah? Ya, bantu coba baca. Michael. Bantu kan? Ya. Kuat-kuat ke, suaranya ke. Juluhum ya malun. Ya, bagus. Ya, benar. Nih ya, dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 24 bahwasanya ketika nanti pada hari akhir kita itu tidak bisa lagi ngomong secara lisan, tapi yang bicara apa? Apa yang bicara? Tangan. Semuanya jadi saksi dapat bicara. Kaki. Itu ya kan? Tidak bisa lagi berbohong artinya ya. Makanya harus hati-hati, benar kata si ini tadi. Lebih baik diam daripada banyak omong ya, nanti menimbulkan fitnah. Atau apalagi kalau ibu-ibu atau yang cewek-cewek suka ngobrol-ngobrol, ngobrolin tentang apa keburukan orang lain ya, tuh menggibah. Silakan kalian tuangkan dari hasil analisa kalian ke dalam lembar kerja ini ya, sesuai dengan minat kalian atau imajinasi kalian. Ada yang pengen digambar, bentuk gambar boleh. Ada yang dibikin kayak cerpen, cerita pendek, boleh. Nanti kalian presentasikan ke depan. Oke? Ya. Nah, silakan kalian kerjakan. Pak kasih waktu selama 10 menit ya. Jadi setelah 10 menit selesai dikerjakan, kalian presentasikan ke depan ya. Nih, mana nih? Coba Pak lihat dulu nih. Nih ya. Siap? Ya. Perhatikan dulu ya. Silakan yang kalian belum maju, audiennya kalian dengarkan dari kelompok yang jadi penyaji. Kalau seandainya ada yang tidak sesuai atau ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kalian tanyakan dengan kelompok penyaji ya. Paham? Ya. Kelompok penyaji, siapa sekarang jadi moderator, perkenalkan teman-temannya, silakan kalian sampaikan hasil dari kerja kalian. Apa? Ya. Ayo. Ya. Mulai dari sekarang, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 Ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pasari. Aha. Saya sebagai moderator. Samping saya adalah Naila dan Maura. Kami
mobil dari yang akan dibacakan olehnya. Ya. Lidah kalau misalnya bisa dikatakan sebagai anggota tubuh yang sangat berharga. Lisan juga bisa membuat kegiatan yang besar bahkan tujuan yang tidak dikira sebenarnya. Ya. Itu ya tentang menjaga lisan. Jadi yang kelompok belum maju atau audien ada yang tidak sependapat dengan yang dikatakan oleh kelompok penyaji atau ada yang ingin kalian tanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok. Sekarang kelompok 2, silakan maju. Setelah saya akan membacakan tulisan kami yang berjudul Fitnah adalah bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran dan dipakai oleh orang Indonesia. Tetapi makna fitnah yang dipahami oleh orang Indonesia berbeda dengan makna yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata fitnah memiliki berapa arti, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti di akhirat, seperti terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 211. Wal fitnah Allah dan fitnah qadri, yang artinya siksa bagi orang kafir telah dilakukan lebih besar daripada pembunuhan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Baiklah, untuk kelompok lain ada yang tidak sependapat dengan kami atau ingin ditanyakan? Ya, kelompok lain yang jadi audien, ada yang ingin ditanyakan atau rasa-rasanya itu kurang sependapat dengan kalian, boleh kalian tanyakan. Tadi dari kelompok penyaji katanya mengatakan dia membahas tentang fitnah, ya, bagian dari menjaga lisan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan moderator, Pak kembalikan ke moderator, diakhiri. Baiklah, itu saja presentasi dari kami atau diskusi dari kami akan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghibah dan fitnah itu merupakan salah satu dosa besar. Ya, dampaknya bukan hanya nanti dosanya di akhirat, tapi juga di dunia. Bisa menimbulkan pertikaian, ya kan? Bisa menimbulkan memutus silaturahmi karena saling ngomong-ngomong, udah nggak teguran lagi. Iya, memecah belah, benar kata Sinuga, memecah belah. Akhir-akhirnya tidak ada lagi apa namanya silaturahmi. Yang lebih parahnya lagi ada anak apa? Sampai ke anak-anaknya. Itu jangan kamu main sama situ lagi anak ya. Nah, karena ibunya udah saling jelekin, saling ngomongin gitu ya. Makanya jangan sampai terlalu banyak bicara. Ya, mending diam daripada banyak bicara. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tarik kesimpulan dari materi kita pada hari ini tentang menjaga lisan. Pak lemparlah dengan kalian. Nanti setelah kalian keluar dari kelas ini, ada yang bicara tentang orang ngomong menjaga lisan. Yang ada di pikiran kalian apa? Hasil kita belajar hari ini. Kalau nanti ada orang ngomong tentang menjaga lisan, nah yang ada di benak kalian apa? Yang kalian tangkap? Nah, benar. Diam-diam ini pintar ini jauh. Jangan memfitnah, jangan menggunjing, benar itu ya. Apa? Hah? Karena fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Nah, karena fitnah lebih kejam, dosanya lebih besar daripada pembunuhan.
Dan fitnah itu juga bisa menimbulkan itu bunga-bunga pembunuhan. Nah, karena sakit hati, diomongin, dijelekin, diberitakan banyak kan. Dendam, timbullah pertikaian, ada sampai saling bunuh-membunuh gitu ya. Makanya saat ini, saat ke depan, kalian pintar-pintarlah menjaga lisan. Kalau tidak terlalu penting, mending dipimpin doanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, Pak. Pamit ya.